Ya, sementara itu pemirsa, kata afiliator belakangan viral di jagadmaya setelah Crazy Rich asal Medan Indra Kents dan juga Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu apa sebenarnya tugas dan fungsi seorang afiliator yang kini banyak digeluti influencer di tanah air? Kata afiliator belakangan viral di jagadmaya setelah Crazy Rich asal Medan Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka. Indra Kents merupakan afiliator dari aplikasi trading binary option Binomo yang menjadi sorotan setelah beberapa orang mengaku rugi saat menjajal bisnis tersebut. Dikutip dari berbagai sumber, afiliator didefinisikan sebagai orang yang bertugas untuk mempromosikan sebuah bisnis. Secara lebih spesifik, afiliator bertugas mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial atau link-link tertentu. Untuk mencapai misi tersebut, tak jarang para penyedia platform trading menggait influencer yang dinilai potensial untuk menjebak sebanyak-banyaknya korban. Mereka biasanya juga melakukan endorsement tentang keuntungan trading di dunia maya. Bisnis ini bergerak di bidang online trading, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi harga dari sebuah aset. Jika trader atau pengguna salah menebak, konsekuensinya adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan akan ditarik oleh aplikasi. Sebaliknya, jika tebakan benar, maka trader akan mendapatkan keuntungan. Meskipun kelihatannya mudah, ternyata tebakan afiliator tak selalu jitu. Bahkan lebih banyak salahnya. Akibatnya, para trader langsung merugi, bahkan merasa ditipu. Beberapa orang yang pernah mencoba binary option mengaku afiliator tidak memberikan penjelasan yang sistematis terkait taktik bermain. Padahal, afiliator memiliki kerjasama bisnis dengan aplikasi binary option. Apalagi para afiliator memang mendapatkan persentase keuntungan dari kerugian yang dialami oleh para trader. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Doni Salmanan dan Indra Kents resmi mendekam di tahanan. Dua afiliator yang pernah dijuluki sebagai Crazy Rich tersebut kini sama-sama berstatus tersangka. Indra Kents lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus aplikasi Binomo, menyusul kemudian Doni Salmanan yang menjadi tersangka terkait status platform Quotex. Lantas, akankah uang penipuan trading binary option ini dapat dikembalikan kepada para korban? Indra Kents dan Doni Salmanan diketahui mendapatkan keuntungan dari grup member Telegram yang mereka buat. Doni Salmanan dan Indra Kents menjadi mentor trading di grup tersebut. Doni Salmanan dan Indra Kents sama-sama dilaporkan oleh para korban karena dianggap telah melakukan investasi bodong. Pihak kepolisian pun kini tengah menelusuri aliran dana dari rekening kedua afiliator tersebut. Sementara hasil pemeriksaan itu memang banyak, Pak. Tapi saat ini kan penyidik masih berkoordinasi terus dengan PPATK untuk melakukan tracing aset dan kecepatan untuk melakukan penyitaan, termasuk diantaranya memblokir beberapa rekening. Ini masih dilakukan dan ini masih berproses dan berjalan terus. Dan tentunya penyidik akan melakukan pengembangan daripada hasil penyidikannya. Tidak hanya sebatas dua tersangka tersebut. Masih mungkin lagi. Ya, nanti aset-aset yang sudah disita oleh pihak kepolisian bisa juga nggak nantinya mungkin dibagikan kepada korban atau dikembalikan kepada para korban? Ya, tentunya kan masih diteruskan nanti di pengadilan. Nanti yang putusannya ada di pengadilan, Mbak. Kita hanya bagaimana upayanya untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga itu melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut. Lalu apa binary option? Di sini istilahnya bukan sebuah produk derivatif yang selama ini memang kita kenal yang ada di bursa berjangka. Jadi option ini betul-betul opsi. Jadi memang pure memang memilih opsi dua kemungkinan. Ya, jadi kalau di platform binary itu tinggal memilih apakah naik atau turun. Jadi memang pure betul-betul judi atau betting ya istilahnya ya yang memang banyak. Dan memang di negara kita ini kan bisa dibilang kalau judi kan ilegal dan di beberapa negara memang ada juga judi yang dilegalkan dan binary juga ada di sana.
Jadi memang perbedaannya di sana. Cuma yang menjadi concern saya lagi bahwa sudah ini judi dan kemungkinan ada manipulasinya. Jadi istilahnya sederhananya kalau kita judi bola, tapi bolanya diatur juga, pengaturan pertandingan juga diatur. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena apa? Jadi menang kalahnya Karena diatur begitu ya? Iya, karena tadi bahwa market pergerakan aset yang dipakai sebagai media perjudian untuk tadi menebak tadi, betting tadi, itu dummy. Jadi istilahnya kalau bicara dummy, apalagi dalam konteks sekarang yang high-tech, maka kemungkinan untuk manipulasi juga cukup besar. Apalagi tadi bahwa ini kan tidak terregulasi. Jadi tadi potensi untuk manipulasi itu ada. Dan Lantas, akankah uang penipuan trading binary option ini dapat dikembalikan kepada para korban? Peristiwanya antara lain ada penipuan, ada iming-iming sehingga orang menyetorkan uangnya, dan kemudian ada judi online, yaitu judi online karena tebak-tebakan itu pasti judi online sebetulnya, tapi itu di pihak si pelaku gitu. Nah, nasabah tadi yang dirugikan tadi tidak tahu kalau itu judi online gitu, itu harus didalami oleh kepolisian. Kemudian juga berkaitan, jadi kita fokus dulu kepada apa ya sih yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan para korban ini kemudian kerugiannya sedemikian. Pak, kalau nggak salah Pak Handoko sampai dengan 7 triliun ya tadi malam terakhir ya. Rilis terakhir seperti itu, dan kemudian rilis terakhir kalau nggak salah dari PPATK 122 rekening diblokir ya dengan jumlah yang hampir 400 miliar. Nah ini kan harus kita catat semua. Kalau saya tidak terlalu tidak terlalu berharap dengan barang-barang yang disita, karena itu bisa turun dan itu pemeliharaannya sulit. Tapi yang kita harus kejar adalah yang masih di rekening-rekening segera blok dengan menggunakan TPPU sejak awal Pak Handoko. Jangan sampai tidak dengan TPPU-nya, ini sudah sangat jelas, ini sudah terjadi peristiwanya, tinggal. Tim TV One mengabarkan.